Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Gadget TV. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana cara mengatur trackpad di MacBook kalian. Jadi pengguna MacBook ya, apalagi baru menggunakan MacBook. Seperti saya juga baru ya, tapi cuman saya sudah beberapa belajar tentang mengatur trackpad agar trackpad kita tidak rusak ya, agar kita tidak perlu ngeklik, tidak perlu neken. Kan kalau kita mau pilih itu kan harus kita tekan ya, atau mengeblok teks itu kan harus kita tekan. Nah itu kan gampang ngerusak trackpad di MacBook kita ya. Kalau itu kita sering tekan-tekan itu lama-lama bakal rusak ya. Jadi di MacBook itu ada caranya bagaimana cara agar kita tidak perlu neken ya. Itu gampang banget. Di sini sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mengetahui cara mengaturnya. Ini saya buat tutorialnya bagi pemula ataupun yang sudah tahu ya. Pasti cara ini sangat gampang, tapi bagi pemula pasti sangat perlu banget video ini ya. Saya juga ketika kemarin baru beli juga itu saya bingung gimana cara mengaturnya karena berbeda dengan laptop ya. Dia harus ditekan ya, setiap mau milih aplikasi harus ditekan. Nah, itu bisa lama-lama ngerusak trackpad di MacBook kita. Nah, di sini saya langsung ke tutorialnya saja ya. Kita langsung buka aplikasi pengaturan. Nah, di sini pengaturan sistem ya. Atau kalian juga bisa kalau tidak ada muncul aplikasi pengaturan di bawah ini kan bisa masuk ke logo Apple di pojok kiri atas, setelah itu masuk ke pengaturan sistem sama aja ya. Nah, otomatis masuk seperti ini. Nah, di sini punya saya ini sudah saya atur ya, jadi tidak perlu tekan-tekan. Saya sekarang nggak perlu pakai tekan lagi, jadi tinggal ditempel pakai 3 jari 4 jari itu sudah selesai. Nah, kalian scroll aja ya. Pertama itu yang biasa dulu ya. Kalian scroll ke bawah sampai ke bawah terus ada tulisan trackpad ya. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada tunjuk klik. Nah, di sini ada penjelasannya ya, kecepatan melacak, dan di sini klik. Nah, klik ini saya kenapa ringan karena saya tidak pernah pakai klik ya. Kalau kita kuat, ketika kita ngeklik di bagian trackpad kita, itu akan kerasa getarannya. Tapi kalau kita matikan itu getarannya tidak ada ya. Tapi kalau kita pilih kuat, nah ketika kita pencet itu ada suaranya juga, cetek-cetek gitu ya. Kalau enggak, kita enggak ada suaranya. Nah, lebih ringan dia. Nah, itu juga lebih lebih ini ya, lebih menghemat baterai kita kalau kita menggunakan klik. Tapi di sini saya tidak menggunakan klik ya, jadi saya ringankan. Setelah itu ada juga yang cara ini ya, cari tahu atau mendeteksi data. Ini tekan dengan satu jari. Nah, tekan aja dengan satu jari ya. Setelah itu ada klik kedua. Nah, klik kedua ini kalian klik atau ketuk dengan dua jari. Jadi ketuk dengan dua jari ya. Ada contohnya juga ya. Nah, seperti ini nih, klik dua jari. Contohnya di sini ada gambar contohnya ya. Kalau kita mau contoh nih ya, saya mau buka aplikasi atau mau tutup. Nah, ini ya, saya mau tutup Zoom. Nah, ini saya klik dua kali. Maaf ya, ini klik satu, klik dua kali ya, caranya kita klik dua kali. Nah, otomatis dia ada pilihannya mau kita tutup, sembunyikan. Nah, seperti itu. Ini saya tutup. Kalau kita mau tutup kita tekan sekali. Nah, untuk mengeluarkan tadi kita tekan dua kali seperti WhatsApp. Ini kita tekan dua kali, ada pilihannya. Jadi seperti itu. Gunanya yang klik dua kedua ini, nah itu ya kita gunakan dua jari. Setelah itu kita gulir zoom ya. Ini untuk zoom. Nah, zoom seperti biasa ya. Yang pertama itu gerakan jari melacak konten. Nah, ini seperti biasa kalau kita scroll ya, itu baik dua jari atas bawah seperti itu ya. Nah, setelah itu ada perbesar perkecil. Nah, ini gampang banget ya, kita tinggal tempelkan dua jari kita. Kalau mau zoom kita pisahkan jari kita ya, lebar dan super kecil seperti itu. Ini ada contohnya. Setelah itu ada zoom cerdas juga, ini bisa kalian aktifkan. Ketuk dengan dua jari. Jadi kalian ketuk dua jari, tek tek otomatis dia akan ngezoom. Setelah itu putar juga, itu putar sama aja dua jari, jari kita diputar aja dua-duanya ini ya. Nah, setelah itu ada gerakan lainnya. Nah, ini yang perlu kalian aktifkan juga ya, seperti geser antar halaman ya. Seperti kayak kalau kalian lagi scroll atau gimana, kalian geser dengan dua jari ya, seperti ini contohnya ya. Nah, seperti itu geser. Nah, ini untuk geser antar aplikasi layar penuh. Nah, contoh layar penuh seperti ini ya.
Ini saya menggunakan dengan 4 jari ya. Ada 3 jari, ada 4 jari. Saya gunakan 4 jari. Kenapa? Karena 3 jari sudah saya pakai untuk nanti ada penjelasannya setelah ini ya. Karena itu yang sangat bagus banget ya, yang 3 jari itu. Di sini untuk geser antara aplikasi layar penuh. Contohnya layar penuh seperti ini ya. Nah, ini Google kan saya layar penuh ya. Kalau layar kecil kan seperti ini. Kalau layar kecil dia nggak bisa. Ini khusus layar penuh 4 jari. Nah, saya gunakan 4 jari untuk menggesernya. Jadi kita geser dengan 4 jari, geser. Nah, ini ada aplikasi ini dan contoh saya buka aplikasi lain ya. Nah, ini saya penuhkan. Nah, itu gesernya tinggal dengan 4 jari ini, geser, geser. Nah, ini kan ada 2 yang saya layar penuhkan. Nah, jadi kalian tinggal geser aja kanan, kiri seperti itu dengan 4 jari. Nah, setelah itu juga ada di sini pusat pemberitahuan. Ini dengan 2 jari. Pemberitahuan biasanya di pojok sini ya, pojok kanan. Itu caranya kalian dari trackpad sebelah kanan itu kalian geser ke arah kiri. Nah, seperti ini. Ini namanya pemberitahuan ya, atau notif. Nah, ini seperti itu ya. Pakai 2 jari aja dari kanan, trackpad pojok kanan kalian, paling pinggir kalian geser seperti ini. Setelah itu ada mission control, geser ke atas dengan 4 jari. Nah, ini geser ke atas dengan 4 jari ini untuk melihat aplikasi apa aja yang kita buka. Nah, seperti ini ya. Contoh ya, saya buka nggak layar penuh. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul apa aja yang kita buka, tapi di sini tidak menggunakan layar penuh ya. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Kita tinggal pilih. Contoh kita buka beberapa banyak ya. Kita pilih. Sekarang buka pengaturan. Setelah itu kalian buka PPT kalian. Nah, seperti itu. Itu kalian menggunakan 4 jari juga ya. Karena 3 jari ini sudah kita gunakan. Itu tidak bisa double ya. Jadi kalau sudah 4 jari, nah 4 jari itu digunakan untuk ini ya, untuk ini. Ntar 3 jari untuk hal lainnya. Nah, seperti itu. Setelah itu ada melihat ya, memasukkan apa namanya itu, seperti yang kita buka semua ya. Nah, ini caranya kita geser dengan 4 jari juga ke arah bawah. Nah, seperti ini. Dia otomatis satu ya, seperti ini ya. Satu aja. Ini namanya untuk app expose ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau balikannya tinggal kita ke atasin lagi, di atas balik. Atau kita tekan salah satu gini udah balik juga. Nah, kalau ini bisa kalian aktifkan juga ya. Ini saya juga belum tahu ini fungsinya apa ya. Saya cari-cari belum tahu. Yang penting seperti itu. Cara geser layar penuh ya, biar kalian mudah. Dan setelah itu ada seperti ini yang melihat. Nah, ini ada desktop, Finder, Safari ya. Ini layar-layar yang penuh. Nah, yang penuh itu yang Finder sama Safari ini. Nah, kalau kalian buka WhatsApp, di sini ada layar penuh WhatsApp. Nonton video nih di sini banyak banget ya. Kalau ini desktop ya. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir itu caranya agar kalian tidak, ketika kalian buka contoh PPT seperti ini ya. Nah, ini kan nyalinnya saya tanpa tekan ya, tanpa tekan di bagian talkpadnya. Kan biasanya kalau mau nyalin itu kita tekan salah satu ya, kita tekan terus kita geser jari kita ya. Nah, ini tidak perlu, karena kita sudah mengaturnya. Ini cara mengaturnya sangat gampang banget. Kita buka pengaturan, kita masuknya ke aksesibilitas ya. Kemarin juga saya nyari itu susah banget ya, saya cari di sana sini, ternyata adanya di sini ya. Nah, kalian masuk ke aksesibilitas, setelah itu masuk ke scroll terus pilih kontrol penunjuk. Nah, ini kalian tekan. Nah, setelah kalian masuk ke kontrol penunjuk ya, ini MacBook saya bahasa Indonesia ya. Mungkin nanti kalau punya kalian beda itu beda ya. Kalian lihat aja gambarnya seperti ini. Ini gambarnya ada panah. Nah, kalian pencet. Setelah itu kalian pilih pilihan trackpad ya, trackpad. Nah, ini kalian pilih 3 jari. Gaya menyeret nih, kalian pilih 3 jari. Nah, otomatis kalau kalian pilih ini, kalian tidak perlu nekan lagi trackpad kalian di MacBook kalian. Jadi kalian dengan gunakan 3 jari aja nih. Ketika mengeblok gunakan 3 jari aja. Contoh ya, saya mengeblok file. Nah, ini mengeblok file, kalian nggak perlu ditekan, kalian tinggal 3 jari. 3 jari ya, jangan 4 jari. Kalau 4 jari dia otomatis seperti ini dia. Nah, 3 jari. Nah, ini saya ngeblok dengan 3 jari aja ya. Tidak perlu tekan-tekan di trackpad kita. Jadi lebih mengurangi tekanan yang ada di trackpad kita, jadi lebih awet ya untuk jangka panjang.
Nah, di sini juga kita mau ngeblok teks lah contohnya. Nah, seperti ini aja ya. 3 jari. Nah, seperti ini. Tidak perlu kita tekan-tekan. Nah, itu lebih memudahkan kita dan lebih membuat MacBook kita lebih awet ya di bagian trackpadnya. Nah, mungkin cukup ya, sekian. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi kalian yang mau lihat tips penggunaan MacBook, mengatur pengaturan, kan bisa tonton video saya di channel saya ya. Dan disitu kalian bisa komen mau dibuatkan video tentang apa lagi tentang MacBook ya, bagi kalian pengguna baru seperti saya juga pengguna baru. Nah, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti saya buatkan, kita belajar bareng ya. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video terbaru saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.